Puncak arus balik libur Natal di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ramai lancar. Sementara Satgas Covid terus memeriksa hasil rapid test antigen para wisatawan yang berwisata ke puncak. Meski diprediksi menjadi puncak arus balik libur Natal, wisatawan yang mengarah ke kawasan Puncak Bogor masih ramai. Di Simpang Gadok, wisatawan yang masuk ke kawasan puncak harus memperlihatkan surat keterangan hasil rapid test antigen yang masih berlaku atau 3 kali 24 jam. Wisatawan yang tidak bisa menunjukkan surat hasil rapid test diminta putar balik. Di ruas tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, puncak arus balik libur Natal juga terpantau ramai lancar. Tidak ada peningkatan volume yang signifikan bagi kendaraan yang mengarah ke ibu kota. Tidak terlihat adanya pemeriksaan hasil rapid test antigen yang merupakan syarat pulang pergi jarak jauh kepada pengendara yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Situasi terkini arus balik libur Natal dari tol Jakarta Cikampek sudah ada rekan kami Pangeran Negara. Pangeran, jika siang tadi terpantau ramai lancar, bagaimana situasi sore mendekati malam hari ini? Abraham, Stefani, semakin sore kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 54, ini volumenya semakin tinggi sehingga menyebabkan perlambatan laju kendaraan dan juga antrian. Buntut kemacetan sendiri jika kami lihat ini berada di kilometer 57 hingga kilometer 52. Kilometer 52 ini merupakan titik yang menjadi rest area. Tadi kami sempat melihat ketika kami sedang melakukan perjalanan ke tempat ini bahwa di rest area kilometer 52 tersebut menjadi tempat parkir masyarakat untuk beristirahat. Meskipun memang sudah ada kebijakan untuk menutup rest area kilometer 52, namun kami melihat tidak ada penerapan kebijakan tersebut sehingga sampai saat ini terdapat antrian kendaraan. Dan rencananya sesaat lagi pihak kepolisian dan juga petugas lainnya akan menerapkan rekayasa lalu lintas dalam bentuk kontraflow yang dimulai dari kilometer 43 hingga nanti kilometer 36. Namun tentunya rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional, artinya tergantung dari kondisi di lapangan. Sementara itu kami juga dapat melaporkan bahwa pada hari ini memang diprediksi menjadi puncak arus balik libur Natal, dan pada hari ini diperkirakan ada lebih dari 50.000 kendaraan yang akan kembali ke DKI Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Utama. Dan di samping itu, sampai dengan saat ini kami pun tidak melihat ada checkpoint ataupun titik pemeriksaan yang dilakukan oleh para petugas untuk meminta setiap pengendara yang kembali ke DKI Jakarta menunjukkan bahwa mereka telah memiliki surat hasil rapid test antigen. Abraham dan Stefani. Baik, terima kasih Pangeran Negara melaporkan dari tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali. Kerumunan warga terjadi saat mengikuti rapid test antigen di Bandara Juanda, Surabaya. Selain calon penumpang, warga juga ikut rapid test antigen di bandara karena lebih murah. Layanan rapid test antigen di Bandara Juanda, Surabaya dipenuhi calon penumpang. Saking ramainya, calon penumpang tidak bisa menerapkan aturan jaga jarak. Keramaian juga ditambah oleh masyarakat umum yang mengikuti rapid test antigen di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda. Tercatat lebih dari 250 orang baik calon penumpang maupun warga yang mengikuti rapid antigen perharinya. Pasalnya harga rapid test di Bandara Juanda lebih murah dibandingkan dengan rumah sakit atau klinik. Rapid test hanya dibanderol dengan harga Rp170.000. Berapa antigen? Sekitar 180-90-an ya, 90-an itu. Kalau di sini? Lebih murah, makanya lebih sini. Ditunjukkan sama bos disuruh sini untuk antigennya. Lebih murah. Saat rapid test antigen, warga dan calon penumpang juga didata untuk memudahkan tracing dan testing jika hasilnya reaktif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kasus COVID-19 masih terus meningkat hingga siang tadi tercatat 6.258 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat 713.365 kasus terkonfirmasi, 583.676 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 21.237. Pemirsa, MNC Insurance, perusahaan asuransi umum naungan MNC Financial Services, tengah berbahagia. Di usianya yang ke-9, MNC Insurance kini
telah berkembang pesat menjadi salah satu penyedia asuransi umum terkemuka di Indonesia. Tidak hanya memiliki kantor cabang tersebar di seluruh Indonesia, MNC Insurance juga memiliki produk digital yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. MNC Insurance tahun ini telah memasuki usia ke-9-nya. Digelar secara virtual dan dihadiri 22 kantor cabang. Perayaan ulang tahun digelar secara sederhana dengan melakukan pemotongan tumpeng. Di usia ke-9, MNC Insurance berkomitmen untuk menyempurnakan bisnis model, meningkatkan kualitas produk dan layanan asuransi. Hadir secara virtual, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo memotivasi MNC Insurance terus mengembangkan produk digital melalui aplikasi Hario Asuransi Online. Supaya ada top of mind di masyarakat yang nanti sudah paham dengan digital insurance, ya, bahwa Hario itu adalah digital insurance apps, ya, yang terlengkap di Indonesia. Ini top of mind harus diciptakan. Jadi apa saja ada, ya, jenis asuransi apa saja ada di situ. Ini yang mau kita bangun. Sambil kemudian ya promosinya harus agresif, apps-nya harus diperbaiki terus. Nggak asal buat apps, harus user friendly, ya kan? Harus speednya juga tentunya baik. Tentunya pasti ya bahwa untuk di tahun depan ya bahwa kami akan terus menambah produk-produk yang ada, juga produk-produk produk-produk kita jual melalui digital yaitu Hario Apps. Merayakan hari ulang tahunnya yang ke-9, MNC Insurance menawarkan berbagai diskon promo menarik hingga 25% hanya di aplikasi Hario untuk pembelian produk asuransi MNC Total Care, MNC Home Express, MNC Travel Express, dan MNC Family Care. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Satgas COVID-19 DKI Jakarta membubarkan wisatawan dan pedagang di kawasan wisata Kota Tua. Kami akan segera kembali usai jeda berikut.